mengatakan kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Ini bukan Islam, Pak. Ini politik yang menggunakan jubah-jubah keislaman. Dibanggakan dengan khilafah yang menguasai Eropa hampir 700 tahun. Seolah-olah ini adalah kekuasaan Islam. Bukan. Ini kekuasaan politik orang Arab yang ingin menjajah Eropa. Islam tidak mengenal pembunuhan. Bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Bapak tahu nggak, permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik, Pak. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain. Dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, mungkin yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini, firqah-firqah Khawarij masih hidup, Pak. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam. Melahirkan 1100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantahan, kita melihat sejarah. Dan juga bukan hanya orang Islam yang dilanda ini, orang Kristen juga, Pak.